ucapkan lagu ini sebagai doa kita. Ya Tuhan tiap jam sertai hamba-Mu, saat di dekat-Mu amanlah jiwaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang untuk selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, genapi janji-Mu di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang untuk selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku, supaya sungguh selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang untuk selamat, berkati. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Katakan, sebab Dia besar, besar, besar.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sedangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Katakan dia besar, besar, besar. Katakan sekali dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia selangkah, dia sedangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Katakan dia besar, besar, besar. Katakan lagi, besar. Sebab dia besar, besar. Katakan sekali lagi, besar, besar, besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan dia Tuhan yang ajaib bagi kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-nama yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib berkuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
olehnya jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Amin. Dia layak dimuliakan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, agungkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagi-Mu. Pada sembah Tuhan, katakan sama-sama. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, agungkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, agungkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagi-Mu. Bangkit berdiri, kita katakan pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdiri sekali lagi, kita muliakan Tuhan sebab Dia yang layak menerima segalanya dari kita. Agungkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, agungkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagi-Mu.
Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Tinggikan namanya, tinggikan Dia, agungkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagimu. Oh, pujilah Tuhan, seluruh umatnya. Tinggikan Dia, agungkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagimu. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji, berilah hormat, berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Segala puji bagimu. Mari kita agungkan Tuhan kita, mari kita muliakan namanya, sebab Dia Raja segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja kami. Kami agungkan namamu, kami tinggikan namamu. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Segala nama-nama sanda nama-nama-namamu. Kami sembah Kau Raja kami. Segala labataka nama sandanamu, iraba bapa raba sandanamu. Kami sembah Kau Raja kami, Kau yang layak dijunjung tinggi, dimuliakan, ditinggikan, sebab Engkau Allah yang kudus. Sekiara lama-lama-namu, sekiara lama-lama-namu, sebab Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dan semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu bertekun dalam doa, gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon
agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Samuel pasal 1. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Dari nas yang kita baca ini, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa keadaan di mana kita perlu berdoa, yaitu bila mandul atau tidak punya anak, atau bila mandul dalam bekerja alias gagal melulu, atau bila mandul secara rohani, atau bila ada orang yang terus-menerus menyakiti hati kita. Sekarang mari kita ingatkan diri kita mengenai bagaimana kita dapat berdoa dengan berhasil. Alkitab mencatat banyak doa yang berhasil. Salah satu contoh doa yang berhasil dalam Alkitab adalah berdoa dengan hati pedih sambil menangis terseduh-seduh. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Hana dimadu oleh suaminya. Hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Hana. Dikatakan mengenai Hana bahwa madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana dihadapkan pada pilihan atau menjadi gusar seperti yang diinginkan oleh madunya, atau memilih untuk mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Hana memilih yang terakhir, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hati Hana begitu pedih, tak ada kata-kata yang dapat melukiskan kepedihan hati Hana. Karena itu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Melalui tangisan ini Hana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Hana terus menangis di hadapan Tuhan sampai ia tak bisa menangis lagi. Dan Tuhan mengabulkan permohonan doa Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Pemazmur berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bila mau ada sorak-sorai di pagi hari, harus ada yang bersedia menangis di dalam doa sepanjang malam. Ini adalah salah satu ayat yang menjadi dasar Alkitab bagi doa semalam-malaman. Kadang-kadang penderitaan begitu berat sehingga tak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan jeritan hati yang pedih. Dalam keadaan seperti ini, salah satu cara berdoa adalah dengan menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tetapi Hana kan perempuan. Tak ada masalah bagi perempuan untuk menangis. Tetapi saya kan laki-laki. Masa laki-laki menangis? Kita baca di dalam Alkitab mengenai Hizkia, Raja Yehuda. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Tetapi Raja Hizkia masih belum mau mati, dia masih ingin hidup. Karena itu, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Raja Hizkia bukan hanya berdoa, dia berdoa sambil menangis. Bahkan bukan sekedar menangis, Raja Hizkia menangis dengan sangat. Tangisan dapat menjadi ungkapan dari permohonan dari lubuk hati yang paling dalam. Hasilnya, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Firman Tuhan kepada Raja Hizkia
telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Yang diperhatikan oleh Tuhan bukan hanya doanya, air mata Hizkia pun tak luput dari perhatian Tuhan. Pemazmur berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, berarti Tuhan peduli. Tak satu pun dari kemalangan atau penderitaan atau kegagalan kita luput dari perhatiannya. Kirbat adalah sebuah kantong dengan ukuran yang terbatas. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, berarti sengsara kita ada batasnya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, berarti penderitaan kita ada batasnya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, berarti kegagalan kita ada batasnya. Tuhan yang menghitung, artinya Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Firman Allah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini semua mengingatkan akan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap kali kita dicobai dengan rupa-rupa tantangan, masalah, penderitaan, atau kegagalan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tangisan dapat merupakan ungkapan kesungguhan dan ketulusan hati yang bermohon kepada Tuhan. Pemazmur berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bila mau ada sorak-sorai di pagi hari, harus ada yang bersedia menangis di dalam doa sepanjang malam. Bila ada mau sorak-sorai di pagi hari, harus ada kesungguhan dan ketulusan hati yang bermohon kepada Tuhan. Laki-laki lain yang juga pernah menangis adalah Rasul Petrus. Petrus pernah salah mengukur kekuatannya. Kata Petrus kepadanya, biarpun semua mereka tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kenyataannya, pada malam itu, ketika Yesus mengajak Petrus untuk berdoa di Taman Getsemani, Petrus malah tertidur. Kita baca dalam firman Allah, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Petrus yang tadinya bersesumbar bahwa dia rela mati bagi Yesus, ternyata ketika diajak berdoa 1 jam saja tidak sanggup, malah tertidur. Ketika Yesus dihianati oleh Yudas, ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi dan dijatuhi hukuman mati, 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Firman Allah mencatat, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah,
Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Tangisan Petrus adalah tangisan orang yang menyesali kegagalannya untuk melakukan apa yang benar. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Petrus gagal dengan sangat memalukan. Ada pepatah yang mengatakan, teman dalam kesusahan adalah teman sejati. Ada pula pepatah yang mengatakan, anjing saja mengenal tangan yang memberi mereka makan. Sudah selama 3,5 tahun Petrus hidup bersama Yesus, makan nasi yang disediakan oleh Tuhan Yesus, pernah diselamatkan oleh Yesus dari maut ketika ia nyaris tenggelam di danau yang bergelora, ketika ia mencoba untuk berjalan di atas air dan sebagainya. Petrus banyak berhutang budi kepada Yesus, tetapi sekarang ketika Yesus dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang yang dengki kepada Yesus, sekarang ketika Yesus paling membutuhkan seorang sahabat sejati untuk melewati detik-detik paling berbahaya dalam hidupnya, Petrus 3 kali menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Lengkaplah sudah kegagalan Petrus. Menurut kebiasaan manusia, mana mungkin Yesus masih mau kenal dengan Petrus? Manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Setelah sadar bahwa ia telah menyangkali Tuhannya sebanyak 3 kali, Petrus menangis tersedu-sedu. Tangisan Petrus adalah tangisan orang yang tulus menyesali kegagalannya untuk melakukan apa yang benar. Karena itu, siapakah yang diingat oleh Tuhan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati? Kita baca dalam firman Allah, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan pesan agar Petrus menemuinya di Galilea. Ketika Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati bertemu dengan Petrus di tepi danau Galilea, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dirinya? Dan 3 kali Yesus menugaskan Petrus untuk memberi makan domba-domba milik Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, Yesus telah memaafkan kegagalan Petrus. Bukan hanya itu, Yesus juga masih mau memakai Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus masih mau melaksanakan maksud dan rencananya bagi hidup Petrus. Pada hari Minggu Pentakosta, setelah mendengar khotbah Petrus, 3.000 jiwa atau 1/10 penduduk kota Yerusalem pada waktu itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis. Bagi Tuhan, kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya. Kasih Tuhan Yesus mengubah Petrus yang gagal menjadi Petrus yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Apakah ada di antara kita yang juga pernah gagal? Barangkali ada yang gagal ketika bersekolah, bekerja, berdagang, atau berusaha.
Barangkali ada yang pernah gagal ketika berpacaran, berumah tangga. Barangkali ada yang gagal menjadi suami atau ayah yang baik. Barangkali ada yang gagal menjadi istri atau ibu yang baik. Barangkali ada yang gagal menjadi kakak atau adik yang baik. Barangkali ada yang gagal menjadi teman yang dapat diandalkan. Barangkali ada yang gagal ketika mencoba terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Apakah ada yang pernah atau sedang menangis terseduh-seduh meratapi kegagalan demi kegagalan yang mendera hidup kita? Pemazmur berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bila mau ada sorak-sorai di pagi hari, harus ada yang bersedia menangis di dalam doa sepanjang malam. Ini adalah salah satu ayat yang menjadi dasar Alkitab bagi doa semalam-malaman. Tangisan atau air mata dapat menunjukkan kesungguhan hati yang bermohon kepada Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Tangisan Petrus adalah tangisan orang yang tulus menyesali kegagalannya untuk melakukan apa yang benar. Dan Tuhan bertindak memulihkan Petrus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi Petrus, Hana, Raja Hizkia, dan banyak orang lain, Ia juga akan melakukannya bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus siap menerima saudara dan saya apa adanya. Tuhan Yesus siap mengangkat saudara dan saya dari lumpur kegagalan, penderitaan, dan nestapa. Tuhan Yesus siap memulihkan saudara dan saya. Tuhan Yesus siap menjadikan hidup saudara dan saya mulia dan berharga di matanya. Maukah kita menerima kasih Yesus sekarang? Bersediakah kita bersungguh hati, berdoa, memohon pertolongannya, baik sambil menangis maupun tanpa menangis? Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita kepujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi tempat ini. memenuhiku. Terima kasih, Pak.
bersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan hadir di sini saat kami menyembah, saat kami memuja. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Oh, kami sembah, kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima pujian. Segala Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Apakah ada yang sedang menderita seperti Hana? Apakah ada yang sedang membutuhkan mujizat seperti Raja Hizkia? Apakah ada yang sedang menyesali kegagalan seperti Petrus? Tuhan Yesus siap menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus siap mengangkat kita dari lumpur kegagalan, penderitaan dan nestapa. Tuhan Yesus siap memulihkan saudara dan saya. Tuhan Yesus siap menjadikan hidup saudara dan saya mulia dan berharga di matanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Mari kita bersungguh hati, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, baik sambil menangis maupun tanpa menangis. Kadang-kadang penderitaan gitu berat, sehingga tak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan jeritan hati yang pedih. Dalam keadaan seperti ini, salah satu cara berdoa adalah dengan menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Apakah ada yang pernah atau sedang menangis terseduh-seduh? Mungkin karena pedihnya hati yang menderita seperti Hana, atau karena ingin mendapat mujizat seperti Raja Hizkia, atau karena tulus menyesali kegagalan seperti Petrus. Pemazmur berkata, sepanjang malam ada tangisan,
Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bila mau ada sorak-sorai di pagi hari, harus ada yang bersedia menangis di dalam doa sepanjang malam. Bila mau ada sorak-sorai di pagi hari, harus ada yang tulus berdoa, bertekun dalam doa, dan tulus memohon pertolongan Tuhan. Tangisan atau air mata dapat menunjukkan kesungguhan hati yang bermohon kepada Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Dengan atau tanpa menangis, mari kita bersungguh hati memohon pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, mari Tuhan sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit ya Bapa. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan kata-kata iman. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua roh sakit, penyakit dan kelemahan kami mohon untuk dilenyapkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga yang perlu bertobat, kami mohon agar Tuhan bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kami minta agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus. Mari Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, tolonglah Tuhan, selamatkan anggota keluarga kami ini. Kami mohon Tuhan, selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami mohon Tuhan, tolong anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan dengan hasil yang sangat baik. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari Tuhan, tolonglah supaya anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya berkenan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak, juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ragu-ragu, roh tidak percaya, putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh tidak mau mengampuni, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan
Yesus, saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala Haleluya. puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Sebab Dia Tuhan, yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lebih lagi katakan, haleluya. kami bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, katakan haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Ya Tuhan, Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.